Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan, materi kedua ya, tapi sudah pekan keempat ini. Jadi memang tidak sesuai prediksi saya ya. Jadi satu materi ternyata selesainya 3 pertemuan. Dan ini baru materi kedua, ya, tertulis pertemuan kedua, tapi entah ini berapa pertemuan nantinya ya. Baik, dan kita pada materi kedua ini memulai dengan kitab Al-Yaqut An-Nafis. Bisa dilihat PDF-nya. Kita mulai kitab Al-Yaqut An-Nafis dan materi pengantar Thaharah. Baik. Siapa yang mau baca? Sudah dikirim. Filenya sudah dikirim di simposium. Belum ada. Tapi itu Al-Yaqut An-Nafis. Dibaca aja. At-Thaharah. Siapa yang mau? Antum, ya silakan. Agak diperkeras ya. Ini. Taharatu. At-taharatu lugatan. An-nadhafatu wal khurusu minal adnasi. Iya. Isayatan. Isiyatan. Kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kana uyubi. Baik. At-taharah. Jadi para ulama fikih pada umumnya ketika menulis kitab-kitab fikih mereka mendahulukan pembahasan taharah. Dan ini bukan sesuatu yang tanpa disengaja, tapi mereka buat memang dengan kesadaran penuh gitu. Jadi kebanyakan ulama klasik membagi fikih kan menjadi 4 ya, saya katakan. Tapi itu bukan berarti batasan ya, tapi garis besar saja. Kadang-kadang ada bahasan yang dimasukkan ke satu bagian tertentu gitu. Meskipun mungkin tidak terlalu persis tepat gitu ya. Tapi secara umum mereka membagi fikih menjadi 4 rubu' ya. Rubu' ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayat ya. Dan di situ juga masuk sebenarnya pembahasan tentang pembebasan budak, pembahasan tentang jihad dan seterusnya ya. Sebagaimana di kitab Al-Yaqut An-Nafis itu juga ada gitu. Tapi yang mereka bagi jadi 4 garis besar itu. Kemudian dari 4 bagian itu mana yang paling didahulukan? Nah, kata mereka yang paling didahulukan haruslah hubungan dengan Allah, dengan Rabbnya alam semesta ini. Karena itulah tugas terpenting seorang hamba ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penghambaan diri kepada Allah itu tugas manusia yang paling utama. Karena itu rubu' ibadat didahulukan daripada yang lain. Ya, didahulukan daripada yang lain. Kemudian dari semua ibadat itu mereka dahulukan as-salah. Mereka dahulukan as-salah.
Mengapa mereka dahulukan as-salah? Karena salat itu adalah imaduddin, adalah tiangnya agama. Salat itu juga adalah ya pembeda gitu antara iman dengan kufur, meskipun ada perincian hukumnya di sana ya. Salat itu adalah mi'rajnya mukminin, dan bulan kemarin bulan Rajab kan sering diceritakan bahwa ibadah salat itu secara khusus disyariatkan atau diwajibkan salat 5 waktu ya, terutama karena salat sebelum salat 5 waktu sudah disyariatkan kepada Nabi Muhammad di Makkah. Hanya saja kemudian salat 5 waktu itu disyariatkan ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, nah saat itulah disyariatkan salat. Dan itu menunjukkan keutamaan salat. Karena itu salat, ibadah salat diutamakan daripada ibadah yang lain, termasuk dalam pembahasan. Ya, termasuk dalam pembahasan. Nah kemudian uh, salat itu memiliki memiliki wasilah, atau salat itu memiliki muqaddimah gitu ya, untuk salat gitu, untuk bisa salat. Dan muqaddimah dari sesuatu biasanya didahulukan daripada sesuatu itu sendiri ya. Dan muqaddimah untuk salat adalah taharah. Karena syarat sah salat adalah taharah, suci ya. Baik suci dari hadas maupun suci dari najis ya. Karena itu pembahasan taharah didahulukan dari yang lain. Makanya di kitab-kitab fikih kita temukan pembahasan taharah itu yang paling awal gitu, dibahas. Baik. Nah di sini beliau rahimahullah ya, Al-Allamah Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala mengatakan at-taharatu lughatan, taharah secara bahasa adalah an-nazafatu, adalah um, membersihkan atau kebersihan, wal khulusu, dan memurnikan atau menyucikan minal adnas, dari kotoran. Jadi taharah itu adalah ya aktivitas membersihkan dan menyucikan dari kotoran secara umum atau secara mutlak. Makanya dikatakan dari beliau hissiyatan kanat au ma'nawiyatan. Baik kotoran yang sifatnya hissi, kotoran fisik ya. Termasuk sebenarnya kotoran fisik ini tidak terbatas pada najis ya, meskipun beliau di sini sebutkan najis ya. Tapi sebenarnya tidak terbatas pada najis. Tapi semua kotoran, baik najis ataupun tidak. Misalnya ada debu di wajah kita, itu kan bukan najis ya. Kita bersihkan itu ya toharah juga secara bahasa. Dan itu fisik, hissi ya. Nah di sini beliau contohkan kal anjas ya, seperti najis gitu ya, seperti najis. Au ma'nawiyatan, atau secara ma'nawi. Kotoran secara ma'nawi artinya kotoran itu um, kita pahami sebagai kotoran secara ma'nawi meskipun fisiknya tidak ditemukan gitu. Meskipun fisiknya tidak ada gitu ya. Kal uyub, seperti aib ya, seperti cacat gitu. Cacat-cacat hati ya, seperti dengki, hasad, dan lain sebagainya. Nah itu adalah makna taharah secara lughatan ya. Jadi, dan memang secara umum ya biasanya ketika kita bahas fikih ada istilah, ada satu mustalah, satu konsep gitu ya. Maknanya secara bahasa biasanya a'am, lebih umum daripada maknanya secara istilahan atau syara'an. Ya. Taharah di sini kan suci, bersuci dari semua hal gitu, secara mutlak, fisik ataupun non fisik. Ya. Nanti kemudian secara syariat atau secara istilah fuqaha itu dibuat definisinya lebih spesifik. Kayak sholat juga, sholat itu kan doa secara mutlak ya. Jadi dia lebih umum karena sholat syar'i itu kan doa juga di dalamnya, tapi dengan kaifiyah tertentu. Ya. Uh, Saum, puasa misalnya, itu kan makna bahasanya imsak, menahan diri dari apapun. Gitu. Menahan diri dari apapun, menahan diri dari bicara, menahan diri dari apapun. Gitu. Itu adalah puasa, saum secara bahasa. Tapi kemudian dalam istilah syariat
saum atau siam itu kan didefinisikan lebih khusus lagi, yaitu al-imsak anil mufattirat. Dan ada waktunya min tulu'il fajri ila ghurubi asyams dan seterusnya. Baik. Jadi pada umumnya istilah itu makna bahasanya lebih umum daripada makna syar'inya atau makna istilahinya. Ya. Baik. Kemudian wasyar'an. Ya. Adapun secara syariat, ya. Sebenarnya ini maksudnya bisa kita katakan wastilahan karena istilahnya para fuqaha. Ya. Istilahnya para fuqaha. Hanya saja karena ya hukum yang ditetapkan oleh fikih itu kan oleh ahli fikih itu kan menjadi ya bisa dikatakan menjadi hukum syariat bagi kita ya. Maka ia juga bisa disebut sebagai syar'an. Bisa juga dikatakan mengapa ia disebut sebagai syar'an karena istilah itu sudah disepakati oleh para fuqaha. Sehingga karena disepakati oleh fuqaha, ya seperti ijma' dan ijma' itu salah satu dalil syar'i. Sehingga juga bisa disebut sebagai syar'an. Ya. Meskipun untuk yang terakhir tadi ya, untuk pernyataan yang terakhir tadi mungkin ya fihi nazar ya bisa dicatat ulang gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya untuk definisi taharah meskipun um, tasawurnya secara umum sama gitu, tapi perincian di definisinya mungkin ada perbedaan ya. Tapi gambaran umum tentang apa itu taharah ya sama. Nah, di sini beliau mendefinisikan taharah dengan wasyar'an. Sudah dibaca belum? Baca dulu. Baca dulu. Yaitu tawaqqufun alaihi ibaatul. Iya. Kalau min ba'dil wujuhi. Iya. Au thawabun mujarradun. Baik. Syar'an secara syariat kita pakai definisi ini dulu, nanti kita tawarkan definisi lain ya yang lebih populer. Ya itulah. Jadi kata beliau secara syariat adalah fi'lu perbuatan ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Ya. Yang kebolehan apa? Ini kebolehan seperti salat ya. Kebolehan salat atau semisal salat ya. Kebolehan salat atau semisal salat misalnya tawaf gitu ya. Ibahatun linahwis salah. Jadi perbuatan yang kebolehan aktivitas-aktivitas seperti salat tatawaqqafu alaihi tergantung kepadanya. Itu taharah. Walau min ba'dil wujuh. Meskipun pada sebagian sisi saja gitu. Meskipun pada sebagian sisi saja, sisi ibahah itu. Nanti ada ya, nanti kita akan lebih jelas lagi di definisi kedua nanti yang akan kita sebutkan ya. Au sawabun mujarrad atau perbuatan yang di dalamnya terdapat sekadar pahala saja gitu. Sekadar pahala saja. Jadi di sini fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun ya. Di catatan kakinya ada di kitab itu kal ghaslatil ula fi taharatil hadath wal khabas ya. Perbuatan yang ini ibahah apa namanya min kullil wujuh gitu, dari semua sisinya gitu. Kebolehan dari semua sisinya. Misalnya seperti basuhan pertama dalam taharah hadas ya, taharah wudu gitu. Jadi basuhan pertama tiap aktivitas yang wajib membasuh yaitu wajah, tangan, dan kaki ya. Dan kepala itu diusap. Jadi dengan basuhan pertama itu dan kemudian wudunya selesai dengan semua basuhan pertama ya karena itu yang rukun, itu yang fardu, maka kita boleh melakukan sholat. Demikian juga basuhan pertama saat membersihkan najis, khabas najis. Kalau najisnya hilang. Ya. Karena terhitung basuhan pertama itu adalah ketika najisnya hilang. Jadi misalnya cebok gitu, sampai najisnya hilang, bersih, itu dihitung basuhan pertama.
Nah, itu ya fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Kemudian walau min ba'dil wujuh. Ini yang kedua, poin yang kedua. Meskipun pada sebagian sisi saja ibahah itu gitu. Ibahahnya itu sebagian sisi saja. Maksudnya tidak benar-benar, nanti di definisi kedua akan lebih jelas, tidak benar-benar raf'ul hadas atau izalatun najasah gitu. Tidak benar-benar sepenuhnya mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tapi cuma kebolehan pada sebagian sisi saja. Contohnya adalah tayammum. Karena indah Syafi'iyah, ini menurut Syafi'iyah, tayammum itu tidak mengangkat hadas. Beda dengan wudhu. Beda dengan wudhu. Makanya dalam tayammum ada ketentuan-ketentuan khusus yang tidak ada dalam wudhu. Gitu. Tidak dalam wudhu. Nanti akan ada pembahasan tersendiri kan. Misalnya adalah satu kali tayammum cuma untuk satu kali sholat fardu. Meskipun setelah itu tidak batal. Gitu. Beda dengan wudhu. Wudhu kan kalau orang wudhu subuh gitu, itu masih bisa digunakan untuk sholat isya. Kalau dia tidak batal selama sepanjang hari itu gitu. Nah kalau tayamum tidak bisa. Karena ia tidak benar-benar mengangkat hadas. Nah, au sawabun mujarrad atau aktivitas yang sekadar untuk mendapatkan pahala. Seperti basuhan kedua dan ketiga dalam wudhu misalnya. Basuhan kedua dan ketiga itu kan tidak lagi terkait dengan ibahatus salah. Karena dengan basuhan pertama ketika kita basuh wudhu, basuh anggota wudhu, kan sudah boleh sholat gitu. Basuhan kedua dan ketiga itu disunnahkan, dianjurkan, dilakukan. Tujuannya apa? Dapat pahala. Itu maksudnya sawabun mujarrad itu. Sekadar untuk mendapatkan pahala. Wadih? Jelas? Baik. Kita akan lihat nanti definisi ada ini Mansur Abu Ammar di Zoom. Ini Ustaz Iwan. Ustaz Mansur ya di Zoom. Baik, mana tadi? Nah, sekarang kita ambil contoh definisi kedua ya. Ini dikatakan oleh disinggung oleh penulis Mu'nisul Jalis ya. Beliau katakan walau qala al-musannifu hiya raf'ul hadas au izalatul khabas au ma fi ma'nahuma au ala wa ala suratihima lakana ashal. Seandainya musannif mengatakan definisi taharah itu adalah raf'ul hadas atau menghilangkan khabas atau yang semakna dengan keduanya atau yang serupa dengan bentuk keduanya, maka jauh lebih mudah mendefinisikan mendefinisikan taharah itu karena itu yang lebih populer ya. Itu yang lebih populer. Nah, jadi kita coba definisikan sesuai dengan definisi yang kedua tadi ya, sesuai dengan definisi yang kedua tadi. Baik. Jadi definisi kedua untuk taharah dan ini yang lebih populer dan ini definisi dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya. Al-alim, al-allamah, al-imam, al-faqih dan juga ya salah satu orang yang paling zuhud ya. Imam Nawawi itu diriwayatkan selama 2 tahun tidak pernah tidur berbaring ya, saking sibuknya dengan ilmu. Beliau juga diriwayatkan makan sekali sehari saja dan minum sekali sehari. Dan makanan ulama itu memang berat ya. Tidak ada istilah wisata kuliner mereka. Makanan ulama itu makanan yang paling mudah dicerna. Paling cepat apa istilahnya ya? Paling cepat dikunyah. Supaya apa? Supaya kada habis waktu. Gasan makan. Mengerikan ya. Uh, tapi ya uh, ya yang tepat berada pada makam itu memang yang memang sudah layak berada pada makam itu gitu. Yang harus berada pada makam itu adalah yang layak pada makam itu. Kalau belum layak jatuhnya nanti jerak ya. Makanya saya sering mengingatkan jangan langsung lompat gitu ke ahwal uh, yang kalau membaca biografi ulama merasa oh saya harus begitu gitu. Jangan begitu, jangan langsung lompat. Nanti jatuhnya sakitnya
terlalu berat gitu. Pelan-pelan saja, perlahan, tadarruj. Jangan mengambil wara' kalau yang haram saja belum ditinggalkan gitu. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar ya, ketika penduduk Irak bertanya tentang, dalam salah satu riwayat, tentang darah nyamuk gitu. Kata Ibnu Umar, mereka hati-hati dengan darah nyamuk, tapi tidak hati-hati dengan darah cucunya Rasulullah. Karena kan saat itu penduduk Irak kan terlibat ya dalam pembunuhan Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Jadi ya itu salah salah langkah gitu ya. Salah langkah. Dan banyak yang begini, banyak cara beragama yang seperti itu. Eh, Terlalu keras pada satu bagian, tapi dalam bagian yang lain malah malah terlihat tidak memperhatikan sama sekali gitu. Malah tidak peduli, dan itu cara beragama yang timpang. Cara beragama yang timpang. Yang tepat adalah cara beragama yang tawazun, yang seimbang. Baik. Em, Kembali, jadi definisinya Imam An-Nawawi, raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Apa itu? Seperti wudu dan mandi wajib. Wudu dan mandi wajib itu mengangkat hadas. Terutama siraman pertama, ya. Siraman pertama atau basuhan pertama pada wudu yang wajib ya dibasuh, dan siraman pertama pada mandi. Itu raf'ul hadas. Itu yang benar-benar mengangkat hadas. Ya, inda Syafi'iyah. Kemudian izalatu najis ya, atau izalatul khabas tadi juga. Menghilangkan najis. Seperti istinja dengan air. Dan membasuh baju yang terkena najis. Ya baju ini contoh saja ya. Membasuh apapun yang terkena najis. Gitu. Cuma mengapa baju? Karena yang wajib dihindarkan dari najis adalah badan, pakaian, dan tempat kita untuk sholat. Karena kan terkaitnya dengan sholat kan. Terkait dengan sholat. Jadi badan, baju, dan tempat untuk sholat. Baik. Nah jadi itu menghilangkan najis. Ya, istinja dengan air. Nanti istinja dengan batu. Ya. Atau kalau zaman sekarang itu istinja dengan tisu kering. Ya. Yang seperti di barat ya. Dan di hotel-hotel mewah. Gitu. Istinja dengan tisu kering itu sah. Gitu. Cuma itu dalam menurut Syafi'iyah. Dia bukan menghilangkan najis. Itu bukan menghilangkan najis. Sebagaimana tayamum tadi bukan raf'ul hadas menurut Syafi'iyah. Jadi yang menghilangkan najis itu adalah istinja dengan air ya, atau apa tadi, membasuh pakaian yang terkena najis dengan air. Karena memang cuma dengan air bisanya ya. Nah, kemudian au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya. Semakna dengan raf'ul hadas dan semakna dengan menghilangkan najis. Ini ma fi makna itu berarti bukan betul-betul raf'ul hadas, tapi semakna dengan raf'ul hadas. Nah, kalau pakai kitab yang kita baca ini Al-Yaqut An-Nafis, beliau ungkapkan dengan walau min ba'dil wujuh. Nah, itu ma fi makna raf'ul hadas seperti tayammum dan wudunya orang yang kondisi darurah, seperti orang yang salisul baul. Salisul baul itu yang tidak bisa menahan kencingnya, ya, netes terus gitu. Nah, itu kan ada kaifiah tertentu ya. Dan sebenarnya tidak benar-benar mengangkat hadas. Tayamum tidak benar-benar mengangkat hadas. Wudunya sahibud darurah tadi juga tidak benar-benar mengangkat hadas. Hanya saja dibolehkan dengan itu salat dan semisal salat. Tapi hadasnya sebenarnya tidak benar-benar terangkat. Karena itu ada ketentuan-ketentuan khusus untuknya. Yang semakna dengan menghilangkan najis, misalnya istinja dengan batu tadi. Karena apa? Karena istinja dengan batu, batu di sini hajar syar'i ya. Jadi tidak terbatas pada batu saja, tapi semua alat yang memenuhi syarat gitu ya. Semua benda yang memenuhi syarat yang disebutkan oleh para fuqaha gitu. Ya, itu bisa, itu masuk dalam cakupan istinja dengan batu. Dan menurut Syafi'iyah, istinja dengan batu itu tidak menghilangkan najis, tapi semakna dengan menghilangkan najis. Ya. Atau ungkapan tadi walau min ba'dil wujuh.
Karena apa? Karena batu itu atau semisalnya itu tidak benar-benar menghilangkan. Jadi ada dua ya. Najis itu ada ain fisik, paham fisik ya. Kalau kotoran itu bongkahannya itu, Hah? Ya, ya bendanya itu, bukan bukan sekadar dilihat, tak bongkahannya gitu, ainnya, fisiknya. Nah, sedangkan satu lagi tuh asarnya. Asar tuh sisa-sisanya, sisa-sisa dari najisnya, paham ya? Nah, istinja dengan batu itu menghilangkan ain iya, karena kalau tidak menghilangkan ain belum istinja namanya. Tapi asarnya belum benar-benar hilang. Dan asar yang belum hilang itu ma'fu, dimaafkan. Nah, karena asar itu belum benar-benar hilang, karena itu baru benar-benar hilang, baru benar-benar bersih dengan air gitu. Eh, Nah, karena itu ia dianggap semakna dengan menghilangkan najis, tapi bukan menghilangkan najis sepenuhnya. Kemudian mengikuti definisi tadi, au ala suratihima, atau bentuknya sama dengan menghilangkan, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Bentuknya saja yang sama. Ini yang dalam kitab kita Al-Yaqut An-Nafis disebut dengan awsawabun mujarrad. Pahala saja. Nah, yang yang ala surah raf'il hadas, yang bentuknya seperti mengangkat hadas, misalnya mandi sunnah, mandi Jumat, mandi hari raya gitu ya. Atau tajdidul wudu, tahu tajdidul wudu ya. Orang yang belum batal wudu tapi masuk waktu sholat berikutnya dianjurkan untuk wudu kembali. Nah, itu kan tidak mengangkat hadas. Mengapa tidak mengangkat hadas? Karena hadasnya sendiri tidak ada. Hadasnya tidak ada gitu. Sehingga ia tidak disebut dengan raf'ul hadas, tapi ala surati raf'il hadas. Kemudian juga basuhan kedua dan ketiga dalam wudu ataupun mandi. Karena tanpa itu pun hadasnya sudah terangkat. Jelas ya. Kemudian tadi mandi sunnah juga sama ya. Mandi sunnah kan tidak mengangkat hadas. Kan dia tidak berhadas gitu dengan itu. Nah, kemudian ala surati izalatin najasah, bentuknya seperti menghilangkan najis adalah basuhan kedua dan ketiga setelah menghilangkan najis. Itu tadi konteksnya kalau najisnya sudah benar-benar hilang ya. Jadi najisnya benar-benar hilang, disunnahkan untuk kita taslis, melakukan 3 kali. Jadi setelah najisnya hilang, itu dihitung 1, kemudian siram lagi sekali, siram lagi sekali. Nah, itu sebenarnya tidak menghilangkan najis, tapi disunnahkan. Ya. Itu dikatakan ala surah. Bentuknya sama gitu dengan menghilangkan najis, tapi dia bukan menghilangkan najis. Itu yang di kitab Al-Yaqut An-Nafis disebut dengan sawabun mujarrad. Baik, jadi itu definisi dari taharah ya. Definisi pertama yang tadi ya, fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh au sawabun mujarrad. Definisi satu lagi yang lebih masyhur yaitu raf'u hadas au izalatun najas atau najis au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jelas ya? Pusing menghafal? Kada perlu dihafal juga sebenarnya. Saya sering mengatakan kita kalau disuruh menghafal capek ya, sudah stres duluan gitu. Dan secara psikologis itu mengganggu malah membuat kita susah untuk hafal. Maka menghafal yang paling mudah itu adalah menghafal karena minat. Ya, menghafal karena minat gitu. Jadi ini ada yang hobi bola tidak? Tidak ada mungkin ya. Kalau ada yang hobi bola, misalnya ada hobi klub sepak bola gitu, Real Madrid gitu. Siapa pemain Real Madrid sekarang? Siapa? Alfredo Di Stefano, kejauhan. Nah, siapa pemain Madrid sekarang? Bisa menyebutkan dia, Kylian Mbappe gitu. Hafal dia. Padahal siapa yang nyuruh menghafal? Tidak ada. Tapi dia hafal. Bahkan orang yang saking fanatiknya, itu kalau ada orang yang fanatik sekali dengan Cristiano Ronaldo, itu biografinya itu dihafal. Hafal dia biografinya. Lionel Messi, ya, hafal mereka itu. Atau yang saya yakin di sini tidak ada gitu ya. Tapi kalau yang berminat sekali dengan K-pop, itu udah kan muka-mukanya mirip-mirip gitu ya. Nah, tapi mereka bisa kenal itu semua gitu. Hafal namanya, biografinya hafal. Padahal tidak dia maksa.
Tidak dimaksa. Makanya kita kalau bingung kenapa kok ulama hadis itu, ulama ahli riwayat tuh kok bisa hafal nama ribuan ulama gitu, nama ribuan rawi. Kita bingung tuh mereka kayak apa sih penghafalnya? Kok bisa gitu? Padahal tidak sulit. Itu sama saja dengan kita hafal nama pemain bola. Atau kita hafal, ya bagi yang berminat gitu ya, hafal artis-artis K-pop gitu. Atau hafal nama ikan. Nah, masalahnya adalah minatnya yang beda. Masalahnya ada minatnya yang beda. Jadi untuk memahami tadi, eh, sering-sering aja di murajaah. Dan bagaimana cara sering murajaah adalah kita memang berminat untuk murajaah. Jangan dipaksa dalam arti hati kita selalu terpaksa, tapi bangun minatnya dulu. Bangun minatnya dulu. Karena kalau dipaksa, ujung-ujungnya jerak. Ujung-ujungnya jerak. Tidak ada dorongan dalam hati. Nah, maka dorongan dalam hati itu yang dibuat dulu, nanti tertarik untuk baca gitu. Tertarik untuk memahami. Dan dia akan mencari segala macam langkah untuk bisa menguasainya. Akan banyak jalan gitu yang bisa dia ambil untuk menguasainya kalau memang minatnya ada. Kalau memang minatnya ada. Kalau tidak ada minatnya ya kada kawa. Tidak bisa. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ini bahkan Al-Yaqut An-Nafis saja mungkin kada tuntung ini ya. Wasailut taharah wa maqasiduha. Lanjutkan dibaca. Slide berikutnya. Wasa'il taharatu Taharati. arti wa maqasiduha. Hmm. Taharati arba'u wasa'ila arba'atu maqasida. Ya. Fal wasa'ilu hiya al-ma'u wat-turabu wat-babi'u wat-babi'u wa hajarul istinja'i wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan wa turabu idza kana khalisan ghaira mustahmalin wa dhabi'u idza kana Hirrifan. Hirrifan. yanzi'u fadala jildi Wa'ufunatahu. Ya. Fadzarkit tayri wa hajarul I. idza kana zahiran qali'an Ghaira. ghaira muhtaramin. Tayyib. Punya antum ada harokatnya tidak? Tidak ada? Ya. Ada. Oh iya, ada. Salah. Iya. Baik, mana tadi? Sekarang kita berbicara wasailut taharah wa maqasiduha. Wasail dari taharah dan maqasid dari taharah. Wasail berarti wasilah, perantara atau alat sebenarnya. Alat untuk taharah, itu maksud dari wasail di sini. Sedangkan maqasid ya tujuan, ya maksudnya adalah ya aktivitas taharahnya itu sendiri. Aktivitas taharahnya itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan wasail adalah alat untuk taharah, sedangkan maqasid itu adalah tujuan dari taharah itu sendiri, atau bukan tujuan, apa namanya, aktivitas dari taharah itu sendiri. Nah, beliau katakan lit taharati arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Taharah memiliki 4 wasail, 4 wasilah dan 4 maqasid dan 4 maqasid. Fal wasailu hiya, nah wasilahnya adalah yang pertama al-ma'u, air, dan ini yang paling utama. Wasilah yang paling utama untuk taharah adalah air. Dia bisa digunakan untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Tadi yang seperti disebutkannya. Ma fi ma'nahuma aw ala suratihima, semuanya bisa dengan air ya secara mayoritasnya gitu. Wat turabu, kemudian tanah, alat untuk taharah tanah untuk tayammum dan menjadi bagian dari menghilangkan najis mughallazah. Karena najis mughallazah itu kan
dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya ya, salah satu dari apa 7 basuhan itu bercampur dengan tanah, bercampur dengan tanah. Nah itu turab ya, tanah. Kemudian wadabir. Dabir ini alat penyamak ya, yaitu untuk menyamak kulit bangkai ya. Menyamak kulit bangkai. Dan terakhir wahajarul istinja, batu untuk istinja ya, batu untuk istinja. Baik. Wa innama yutahhar wa innama yutahharul ma'u idza kana mutlaqan. Nah, air hanya bisa di wa innama yutahhiru afwan. Wa innama yutahhirul ma'u, air hanya bisa menyucikan ya, tahhara yutahhiru, suci menyucikan ya. Eh, tahur biasanya istilahnya tahur ya, suci menyucikan. Nah, yutahhir, kalau yutahhir berarti otomatis ya dia tahir dulu ya. Karena tidak bisa menyucikan kalau dianya sendiri tidak suci gitu. Eh, nah, jadi air yang bisa digunakan untuk menyucikan adalah air idza kana mutlaqan. Apa itu air mutlak? Secara konsep sederhananya apa sih air mutlak itu? Di sini memang beliau tidak ini ya, di mata Nabi Syuja' kan aksamul miyahnya di awal sekali kan. Kalau ini tidak, itu tidak dibahas secara spesifik tentang air. Ya. Setelah ini nanti beliau membahas wudhu langsung gitu. Nah, air cuma disinggung sedikit. Wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Paling-paling nanti di kitab syarahnya ya ada penjelasan agak panjang gitu. Nah, cuma di sini saya ingin sampaikan dulu apa itu air mutlak? Apa itu air mutlak? Apa? Air mutlak itu apa? Oh iya, tahur. Hmm? Itu itu ininya. Gimana? Itu yang bukan dari. Iya sama itu air mutahhir. Itu Oh, eh, konsep apa sifat dari air mutlak, suci menyucikan. Tapi air mutlak itu apa sih gitu? ini Air murni itu aquades. apa campuran? Tidak saya sebut itu selain air, Pak. Itu sebenarnya air. Mirip dekat-dekat dekat itu. Air mutlak itu adalah air. Air. Air mutlak itu adalah air. Air saja. Ya. Sesuatu kalau dia disebut air saja tanpa perlu ditambahkan dengan ungkapan lain maka dia adalah air. Terutama ini dalam bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia sebenarnya mirip-mirip juga cuma memang pembahasan utamanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau sesuatu itu bisa disebut oleh orang Arab sebagai alma tanpa perlu tambahan apa-apa, itulah air mutlak. Ya. Itu air gitu. Air secara mutlak. Sebelum ia mengalami perubahan sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai air. Atau sebelum ia bercampur dengan sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi disebut sebagai air secara mutlak. Jadi selama itu air, ia adalah air mutlak. Ya. Kalau ada yang bertanya air kencing bagaimana? Apakah bisa kita katakan air kencing itu air? Air kencing iya dalam bahasa Indonesia kan ya. Bahasa Arab kan baul ya. Air kencing dalam bahasa Indonesia air kencing. Tapi bisakah kita katakan air saja? Ambilkan saya air, dibawakan air kencing. Udah mau kan? Karena bukan gitu. Itu menunjukkan itu bukan air secara mutlak. Air kelapa sama dengan air tidak beda, beda. Ya air itu kalau bahasa Indonesia mungkin bisa dikatakan air putih gitu ya. Air putih gitu, air gitu. Itulah. Itulah air mutlak. Jadi tidak susah gitu ya. Tidak susah memahami air mutlak itu apa. Ya air mutlak itu adalah air. Ya, air mutlak itu adalah air. Em, selama belum berubah sifat. Selama air itu berada pada tempat-tempat yang memang tempatnya air gitu. Misalnya laut, air di laut itu air mutlak. Apapun warnanya. Karena apa? Karena dia adalah air gitu. Di tempatnya yang memang sewajarnya dia sebagai air. Sungai, danau juga demikian. Baik. Nah itulah maksudnya mutlak. Mutlak dari qaid lazim. Qaid lazim itu istilahnya pengikat yang tidak bisa dilepaskan darinya. Ya. Em,
Pengikat yang tidak bisa dilepaskan darinya itu apa ya tadi kalau dalam bahasa Indonesia kan tadi air kelapa gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau dia mendapatkan qaid tapi qaidnya tidak mengikat, maka tidak masalah. Contohnya air laut. Kan air diberi tambahan kata laut. Tapi kan tidak mengikat gitu. Maksudnya itu kita katakan air laut atau kita katakan air sama-sama sah. Terutama dalam bahasa Arab ini lagi-lagi ya. Saya memperjelas bahwa ini dalam bahasa Arab supaya ma'ul bahar gitu ya. Supaya kalau ada yang protes ahli bahasa Indonesia, saya bisa menghindar duluan ya. Ini dalam bahasa Arab. Cuma contohnya dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Nah, ada air lagi yang ia suci tapi tidak menyucikan. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Satu adalah air yang berubah sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai air. Nah, itu ada perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Cuma di sini tidak terlalu tidak beliau jelaskan. Gambarannya sederhana saja. Misalnya nih air nih kecampuran apa namanya? Eh, apa itu? Daun teh gitu ya. Daun teh. Kita apa namanya itu? Teh celup. Ya, kecampuran teh celup. Berubah dia jadi coklat. Berubah kan? Itu tidak bisa lagi disebut sebagai air. Alma tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi disebut sebagai alma karena itu tidak bisa lagi digunakan untuk taharah karena sudah berubah sifat bercampur dengan benda suci. Itu gambaran sederhana. Yang juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi airnya suci, suci dalam arti terkena badan pakaian tempat sholat tidak masalah. Kita mau sholat tersiram air teh, tersiram teh. Gitu. Apakah kita perlu ganti pakaian? Ya, terserah sih sebenarnya. Cuma kalau tidak ganti pun sholat kita tetap sah, tidak ada masalah. Nah itu. Tapi kan kalau terkena air kencing gitu, tidak bisa, harus ganti. Nah itu. Jadi dia suci tapi tidak menyucikan. Tadi yang pertama air yang sudah berubah sifatnya ya. Yang kedua adalah air musta'mal. Ini khilaf di kalangan ulama tentang status air musta'mal. Termasuk apa definisi air musta'mal itu juga khilaf. Cuma Syafi'iyah mengatakan air musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan apa itu air musta'mal? Air musta'mal itu adalah air yang digunakan untuk fardu toharah. Air yang digunakan untuk fardu toharah. Sebagai contoh, kita membasuh tangan kita dengan air. Nah, mana musta'malnya? Air yang di tangan kita itu. Terutama ketika dia sudah menetes. Ketika menetes, artinya air tetesan itu tidak bisa lagi digunakan untuk wudhu. Tidak bisa lagi digunakan untuk wudhu. Ya itulah. Ada perincian sebenarnya cuma ya kitab kita tidak memperincinya. Cuma gambarannya begitu musta'mal itu. Dan itu khilaf ya. Khilaf di kalangan ulama. Kemudian yang juga tidak bisa digunakan untuk taharah adalah air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Dan air mutanajis ini terbagi dua kategori. Yang pertama adalah air yang jumlahnya sedikit. Air yang jumlahnya sedikit itu adalah air yang madunal kullatain, kurang dari dua kullah. Air yang kurang dari dua kullah, otomatis ketika masuk najis ke dalamnya, benda najis ya masuk ke dalamnya, otomatis airnya menjadi mutanajis dan tidak bisa lagi digunakan. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Nabi, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Jika air mencapai dua kullah, dia tidak membawa lagi najis. Nah, um, mafhum mukhalafah dari hadis itu, ini panjang analisisnya, cuma saya singkat aja. Mafhum mukhalafah dari hadis itu adalah kalau airnya kurang dari dua kullah, maka otomatis bernajis. Karena apa? Karena penyebutan dua kullah itu ada alasannya gitu. Dan itu menunjukkan sebagai batasan yang berarti di bawah itu hukumnya berlaku berbeda atau sebaliknya. Baik, jadi kalau airnya kurang dari dua kullah, otomatis terkena najis. Selama bukan najis yang ma'fu ya, selama bukan najis yang dimaafkan, maka otomatis airnya mutanajis. Nah, kemudian satu lagi air yang banyak.
Al-ma'ul katsir. Al-ma'ul katsir itu air yang 2 kullah atau lebih gitu. Air 2 kullah atau lebih. Nah, air yang 2 kullah atau lebih itu ketika kemasukan najis, maka dilihat kalau berubah sifatnya mutanajis. Ya, sifat yang dimaksud itu adalah warna, rasa atau bau. Ya. Nah, kalau tidak berubah sifatnya, maka tidak bernajis. Maka tidak bernajis. Jadi kemasukan najis nih. Tapi sifat airnya tetap tidak berubah. Sebagaimana sifat air biasanya. Sebagaimana sifat air biasanya. Cuma sifat air itu kan secara umum kan ya jernih gitu ya. Secara umum jernih, bening gitu. Tapi sebenarnya ada variasi juga ya. Ada variasi juga gitu. Tergantung dari tempat pengambilan air itu gitu. Misalnya ya ada kan ada ini ya. Ada danau yang hijau, biru itu kan salah satunya karena ada organisme di dalam danau itu gitu yang mempengaruhi warna airnya. Tapi itu masih air mutlak. Nah, intinya kalau air itu sifatnya berubah mengikuti sifat najis, bau pesing, airnya menjadi bau pesing misalnya. Nah, itu contoh berubah sifatnya. Nah, jadi kalau 2 kullah atau lebih dan berubah sifatnya, maka juga mutanajis. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, tidak mutanajis, tetap suci menyucikan. Kalau 2 kullah atau lebih. Adapun kalau kurang dari 2 kullah, maka otomatis mutanajis, berubah ataupun tidak sifatnya. Ini khilaf di kalangan ulama. Ya. Khilaf di kalangan ulama. Eh, Makanya ya ada sebagian menganjurkan kalau khawatir dalam bab ini bisa mengikuti mazhab Maliki ya, yang lebih ringan, dalam hal ini. Karena ya bagi mazhab Maliki keadaan seperti tadi itu tidak menyebabkan najis gitu. Kadang-kadang kita khawatir gitu ya. Misalnya ada air di toilet gitu, seember gitu. Ini suci atau tidak gitu. Apalagi kan kita dibawa was-was ya dengan alasan ihtiyat. Dan memang ada ya. Sebagian ulama kan menggunakan bab ihtiyat, kehati-hatian gitu. Sampai ada yang berkesimpulan pokoknya lantai toilet itu najis gitu. Ada berkeyakinan begitu kan? Padahal kan al-aslu at-taharah sebenarnya. Asal dari sesuatu itu suci sebenarnya. Cuma memang saking hati-hatinya sampai ada yang berkeyakinan pokoknya lantai toilet itu najis. Kemudian kalau wadah air toilet itu kecil itu juga dikhawatirkan terkena percikan gitu. Nah, maka kalau muncul kekhawatiran-kekhawatiran berlebihan seperti itu, bisa mengikuti mazhab Maliki yang mengatakan tidak apa-apa itu suci. Selama sifatnya tidak berubah. Selama sifatnya belum berubah. Selama masih terlihat seperti air gitu ya. Belum menghitam ini kayak oli. Selama masih seperti air maka itu masih masih bisa digunakan. Wallahu a'lam. Sampai di sini mungkin ya. Sebelum kalau ada pertanyaan sebelum diajukan saya mau jawab dulu pertanyaan yang masuk di grup ya. Mana ya? Saya coba jawab dulu ya di grup kajian pekanan. Jadi pertanyaan cuma kita terima di grup kajian pekanan ya. Jadi kalau ada yang mau ikut dan mau bertanya gabung di grup kajian pekanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan. Khas sekali ya. Lebih dalam tentang hukum makruh. Makruh adalah perkara yang jika ditinggalkan berpahala dan jika dikerjakan tidak berdosa. Betul. Kalau mau ditambahkan jika ditinggalkan berpahala jika imtisalan. Yusabu tarikuhum tisalan. Mendapatkan pahala bagi yang meninggalkan perkara makruh kalau dia meninggalkannya karena Allah. Kalau dia meninggalkannya karena memang lupa melakukan ya, atau hal-hal yang lain ya tidak berpahala. Baik. Lalu kenapa meninggalkan membasuh anggota wudhu 3 kali hukumnya makruh? Sedangkan itu adalah perbuatannya meninggalkan bukan mengerjakan. Kenapa dinamakan makruh dalam kasus tersebut? Kenapa tidak dinamakan meninggalkan sunnah saja? Yang pada akhirnya juga sama. Jika dikerjakan 3 kali dapat pahala. Jika tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Kekhawatiran penanya ini juga menjadi kekhawatiran sebagian ulama. Makanya mereka, sebagian ulama mutaakhirin di Syafi'iyah menambahkan satu istilah baru. Kan ahkam khamsah itu kan namanya khamsah 5 ya. Wajib, mandub, mandub ini sunnah, mubah, makruh, haram kan.
ahkam taklifiyah itu kan umumnya 5 ya. Nah, sebagian ulama menambahkan satu lagi, yaitu khilaful aula. Nah, khilaful aula itu sebenarnya mirip-mirip dengan makruh. Cuma apa bedanya? Kata mereka makruh itu adalah mengerjakan perbuatan yang terdapat larangan dalam syariat. Mengerjakan perbuatan yang terdapat larangannya, tapi larangannya tidak haram. Jadi ada aktivitas melakukan sesuatu, ya, ada aktivitas melakukan sesuatu yang dilarang, makruh. Nah, sedangkan khilaful aula itu kata mereka adalah meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan. Misalnya sholat duha dianjurkan, tapi tidak ada larangan untuk tidak sholat duha. Maka orang yang meninggalkan sholat duha tidak dikatakan makruh menurut definisi yang mereka ini gitu. Tidak disebut makruh, tapi disebut khilaful aula saja. Ya, bisa disebut khilaful aula saja gitu. Maka ya bisa saja tadi membasuh anggota wudhu cuma sekali itu bisa juga disebut dengan khilaful aula. Hanya saja ya ini cuma sekadar istilah kan ya. Dan la musyahhata fil istilah ya. Nah, hanya saja bagi ulama yang tidak menggunakan istilah khilaful aula, maka makruh itu mencakup juga gitu. Jadi makruh itu bagi mereka adalah mengerjakan sesuatu yang dilarang tapi larangannya tidak haram ya, larangan makruh, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan tapi perintahnya perintah mandub. Jadi baik mengerjakan yang dilarang dalam konteks makruh, dalam konteks tidak sampai haram, maupun tadi mengerjakan maupun meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang diperintahkan, itu sama-sama istilahnya makruh bagi ulama yang tidak menambah istilah khilaful aula. Jadi menyebutnya sebagai makruh ya bisa dipahami. Dan itu cuma sekadar istilah saja. Antum kalau mau nambahi istilah baru juga silahkan. Masalahnya adalah istilah ini kan dia istilahi ya, sesuatu yang diterima oleh terutama oleh karena ini huruf khas ya, huruf khusus bidang keilmuan tertentu. Antum silahkan memunculkan istilah baru. Kalau para ulama, para ahli di bidangnya menerima istilah itu, akan mereka terima. Dan itu akan menjadi istilah yang dipakai. Tapi kalau mereka tidak memakainya, kalau mereka menganggap ini apa-apaan ini gitu, maka ya tidak terpakai gitu. Ya begitu saja gitu. Jadi itu cuma istilah. Yang istilah itu bisa disusun oleh para ulama kan tujuannya untuk mempermudah. Ya mustalahat, taksimat itu mempermudah pemahaman. Mempermudah pemahaman. Makanya dikatakan tidak perlu berdebat dalam istilah. Karena yang penting bagi kita adalah memahami istilah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, ketika para ulama menyebut tadi tidak membasuh tangan dalam wudhu 2 atau 3 kali gitu, cuma sekali saja itu disebut makruh, ya kita pahami maknanya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Itu mungkin. Ini bagi yang hadir ya menyimak. Baik, ada pertanyaan? Online juga kalau ada silakan. Terakhir itu. Nggih. Ya. Menghilangkan najis menggunakan bukan menghilangkan najis, istinja. Khusus istinja. Beda menghilangkan najis dengan istinja itu istinja itu lebih spesifik. Istinja itu cuma cebok. Kalau menghilangkan najis kan najis di baju, najis di badan itu tidak bisa kecuali dengan air. Nah, yang boleh itu istinja, cebok dengan batu. Batu itu ya memang batu karena Nabi menggunakan batu. Ada hadis Nabi menggunakan batu. Cuma saat para ulama menjelaskan batu yang dimaksud itu bukan terbatas pada batu, tapi semua benda yang memenuhi syarat seperti batu. Gitu. Nanti insya Allah ada bahasannya. Nah, praktisnya saat ini seperti tisu kering saat ini yang biasa di toilet-toilet itu memenuhi syarat sebagai batu istinja. Karena itu boleh istinja dengan tisu kering. Boleh istinja dengan tisu kering. Bisa sebenarnya. Bisa. Asal dengan nanti ada syarat-syaratnya. Asal misalnya kotorannya tidak melebar kemana-mana gitu. Masih cuma di tempat keluarnya itu gitu. Ada beberapa syarat tapi ringkasnya masih bisa. Bisa gitu. Tidak melanggar syariat gitu. Meskipun yang afdol tetap dengan air. Afdolnya tetap air. Karena
air itu yang benar-benar membersihkan. Kalau istinja dengan hajar tadi itu termasuk dengan tisu itu cuma menghilangkan ain najisnya. Asarnya sebenarnya belum benar-benar hilang, cuma dimaafkan. Nah, jadi ya kalau membedakan antara barat gitu ya atau mungkin beberapa tempat-tempat mewah di negara kita juga dengan kebiasaan kita pakai air ya lebih bagus kebiasaan kita. Cuma kan mereka biasanya menganggap eh, banyak air itu kan jadi kayak ini ya, tidak tidak apa ya, tidak resik gitu, tidak bersih gitu ya. Makanya di toilet bandara itu kan hampir tiap menit tuh kan ada tukang pel gitu ya. Dan di mereka bikin ini intinya jangan basahi lantai gitu. Karena bagi mereka basah-basah begitu kan tidak bersih gitu. Nah, itu juga mungkin alasan mengapa di banyak toilet mereka bahkan tidak ada air gitu untuk membersihkan. Cuma kalau kita dalam keadaan seperti itu dan ada tisu toilet itu bisa digunakan dan cukup dan bisa digunakan untuk sholat setelah itu. Maksudnya setelah kita cebok ya setelah itu wudhu kan bisa sholat dan sah. Yang dua pulang apa? Nggih. Berarti sah. Pun? Yang dua pulang yang dua pulang tadi kan sah. Nggih. Nah, kalau tadi digunakan, kalau dua pulang, Em, kalau di wadahnya mau 20 atau kurang boleh digunakan. Yang musta'mal itu yang bekas tetesan dari anggota wudhunya. Jadi kalau kita misalnya wudhu dengan bak gitu misalnya ya. Nah, kita ambil airnya kan. Wudhu tidak mensyaratkan air 20 atau lebih. Yang berpengaruh terhadap 20 atau lebih itu satu masuknya najis, dua tentang musta'mal tadi. Dan itu juga tidak terkait dengan wadah. Musta'mal itu bukan wadah, musta'mal itu air yang menetes dari anggota wudhu, basuhan pertama. Itu yang musta'mal. Misalnya kita basuh di tangan nih. Kena basah kan tangan kan? Ada tetesan air di sini kan? Nah, tetesan air itu yang kalau menetes itu musta'mal. Adapun air yang di bak tidak musta'mal. Air yang di bak tetap suci menyucikan, tetap bisa digunakan. Pak, Nggih. ya, ya, Nanti ada perincian itu apakah apa apakah diperkirakan ya ditakdirkan apakah si mustakmal tadi bisa mengubah sifat airnya seandainya itu diperkirakan zat yang lain bukan air gitu. Tapi kalau cuma tetesan, ringkasnya ini kalau mau diringkas, ringkasnya kalau cuma tetesan dikit tidak berpengaruh. Umumnya tidak akan berpengaruh terhadap perubahan sifat air gitu. Ringkasnya boleh. Boleh saja. Aman insya Allah ya. Lebih-lebih kalau kita lintas mazhab ya lebih aman lagi. Oke. Baik, yang online nampaknya tidak ada ya. Oh ya, silakan. Terakhir, di benar-benar terakhir. Ya, Tadi kan ada yang katakan ini dia kan tadi memperbuatkan kayak perbuatan yang seperti di luar pelarian kan. ya. Misalkan misalkan menyerupai contoh mandi biasa atau Mandi biasa. nah, wudhu seperti orang biasa kan nggak ada kan itu bisa tidak termasuk tahara atau termasuk tahara juga Sar? Apa tadi? Istilah membersihkan aja kan? Apa tadi? Yang seperti kan misalnya kan wudhu nih saat Iya. anak-anak kan sama juga sama biasa ya. Oh. Rambutnya Hmm. ada tampangannya atau mandi biasa itu ya tentunya itu isinya kan itu bisa disebutkan tahara atau hanya sekedar membersihkan aja gitu Sar? Wudhu anak-anak bisa disebut sebagai toharah. Biasa. Bisa disebut sebagai toharah. Mandi biasa. Mandi biasa bukan toharah. Kan toharah itu ibadah. Oh, Toharah itu ibadah. Tapi kalau mandi sunnah, misalnya anak-anak mandi Jumat, ya bisa gitu. Tapi kalau mandi biasa, kita mandi biasa itu bukan ibadah kan. Kalau bukan ibadah ya bukan toharah gitu. kemudian anak termasuk sholat. Termasuk termasuk toharah. Nanti insya Allah kalau ketemu ibarahnya saya sempat nanti kalau sempat mengecek nanti. Baik, kita cukupkan ikhwafillah hafizakumullah. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Masih pembahasan Al-Yaqut An-Nafis. Em, Nanti ya sebagaimana janji saya kalender akademik kita akan kita bagikan karena ada masa-masa nanti libur ya terutama
Ramadan ya, mungkin mulai pekan kedua atau pekan ketiga kalau tidak salah kita libur sekitar beberapa minggu, nanti lanjut lagi gitu. Jadi liburnya itu bukan libur mendadak tapi memang sudah terjadwal gitu. Baik, kita cukupkan. Al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.